Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nurindasari dengan NIM 2002200080090 dari manajemen 22G. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendanaan hybrid pada sesi ke-14, manajemen risiko keuangan. Baik, yang pertama ialah pengertian. Pengertian dari pendanaan hybrid adalah kombinasi antara sumber pendanaan internal dan eksternal seperti obligasi konversi yang dapat diubah menjadi saham. Konversi ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal, menarik investasi dengan potensi kepemilikan saham, dan memanfaatkan pinjaman dengan bunga rendah. Pendanaan hybrid juga menggabungkan elemen dari ekuitas dan utang. Pendanaan jenis ini digunakan untuk memberikan fleksibilitas dalam struktur pembiayaan dan penyeimbangan risiko antara pemberi pinjaman dan peminjam. Jenis pendanaan hybrid dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, convertible bonds atau obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham, biasa pada waktu tertentu dengan harga yang telah ditentukan. Contohnya, sebuah perusahaan menerbitkan obligasi dengan hak konversi menjadi saham dalam 5 tahun. Lanjut, poin yang kedua ialah preferred shares atau saham preferen. Saham ini memberikan prioritas pembayaran dividen sebelum saham biasa, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengembalian keputusan perusahaan. Contohnya ialah saham preferen dengan dividen tetap 6% per tahun. Poin yang ketiga ialah mezzanine financing atau pendanaan berbentuk utang subordinasi yang biasanya disertai dengan hak opsi untuk menjadi ekuitas di masa depan. Contohnya ialah perusahaan startup yang mendapatkan pinjaman dengan opsi ekuitas bagi investor. Dan yang terakhir ialah perpetual bonds, ialah obligasi tanpa jangka waktu jatuh tempo tertentu yang memberikan pembayaran bunga secara terus-menerus. Contohnya ialah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan untuk pendataan jangka panjang. Lanjut, di sini ada kelebihan dari pendanaan hybrid. Kelebihan dari pendanaan hybrid ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama ialah fleksibilitas struktur modal. Ini memungkinkan perusahaan menyesuaikan pembiayaan tanpa terlalu membebani keuangan. Yang kedua ialah menarik investor. Menarik investor ini memberikan kombinasi keuntungan dari pendanaan utang dan ekuitas. Poin yang ketiga ialah pengurangan beban dividen, yaitu beberapa instrumen hybrid memberikan dividen yang lebih rendah dibandingkan dengan pembagian keuangan ekuitas murni. Dan yang terakhir ialah kenaikan nilai saham. Beberapa instrumen hybrid seperti convertible bonds berpotensi meningkatkan nilai saham perusahaan. Bagi kelebihan hybrid ini. Next, kekurangan dari pendanaan hybrid. Yang pertama ialah biaya pendanaan tinggi. Biaya pendanaan tinggi ini biasanya lebih mahal dibandingkan utang tradisional. Lalu kompleksitas struktur membutuhkan pengelolaan yang cermat untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga ialah potensi dilusi saham. Jika terjadi konversi, jumlah saham yang beredar dapat mengurangi persentase kepemilikan pemegang saham yang ada. Yang terakhir ialah resiko kredit. Beberapa instrumen memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan utang senior. Lanjut, contoh kasus penerapan pendanaan hybrid. Yang pertama ialah startup. Sebuah perusahaan teknologi awal memperoleh dana melalui mezzanine financing untuk memperluas bisnisnya. Investornya memiliki opsi untuk mengkonversi investasi menjadi ekuitas dalam 5 tahun jika perusahaan mencapai target tertentu. Perusahaan publiknya, sebuah perusahaan besar menerbitkan convertible bonds untuk membiayai ekuitas strategis, memungkinkan obligasi dikonversi menjadi saham setelah harga saham mencapai tingkat tertentu. Peran dari pendanaan hybrid, yang pertama ialah diversifikasi sumber pendanaan. Yang kedua ialah fleksibilitas finansial. Yang ketiga, keuntungan pajak penggunaan instrumen hybrid. Yang keempat, mendukung startup. Dan yang kelima, manajemen risiko. Pendanaan hybrid ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk mencari solusi pembiayaan fleksibel
untuk mengembangkan usaha, membiayai ekspansi dan proyek jangka panjang, juga mengelola resiko pendanaan saat menghadapi kondisi pasar yang tidak pasti. Pendanaan ini menjadi solusi alternatif untuk mengurangi beban utang tanpa terlalu mengurangi kendali pemilik dari perusahaan tersebut. Yang terakhir ialah kesimpulan dari pendanaan hybrid. Pendanaan hybrid adalah solusi pembiayaan yang menggabungkan elemen utang dan ekuitas untuk memberikan fleksibilitas dan keseimbangan dalam struktur modal perusahaan. Dengan karakteristik uniknya seperti fleksibilitas pembayaran, potensi konversi menjadi saham, dan prioritas hierarki di atas ekuitas biasa. Instrumen ini cocok untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendanaan. Pendanaan hybrid juga memiliki sejumlah keunggulan seperti meningkatkan fleksibilitas keuangan, menarik beragam investor, dan mengurangi risiko finansial. Namun, ia juga memiliki kelemahan seperti potensi dilusi saham dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan utang tradisional. Baik, cukup sekian paparan tentang pendanaan hybrid. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.